Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Pada malam berbahagia ini kembali kita mengaplikasikan firman Tuhan di media sosial di akhir tahun 2025 ini. Mari saudara-saudariku seiman sekasih, sepadan yang percaya kepada Yesus, supaya semakin kita tingkatkan dewasaan kita datang kepada Tuhan, sehingga lawatan penyertaan tangan Tuhan semakin kita dikuatkan menghadapi gelora dunia ini, menghadapi tipu-tipu dunia ini, supaya kita tidak terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belajarlah jangan berpura-pura datang kepada Tuhan. Belajarlah jangan bersandiwara datang kepada Tuhan. Belajarlah mentaati sesudah kehendak rencana daripada Allah. Jangan cari kepentingan pribadimu di dalam sebuah keibadahan di mesbah daripada Tuhan, dan jangan berpura-pura. Menjelang tahun 2025 ini, yang penting kita pahami, lihatlah semakin situasi kondisi alam yang sudah mulai tidak bersahabat dengan dunia ini. Penting ada pemahaman, pemaparan, kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, malam berbahagia ini, supaya kita benar-benar memahami apa yang terjadi menjelang akhir zaman ini yang harus kita hadapi tahun 2025. Hindari hanya sebuah kewajiban datang kepada Tuhan di mesbahnya. Hindari jangan hanya absen dilihat dunia di mesbah daripada Tuhan. Marilah kita taati saudara kehendak rencana daripada Allah sesuai dengan perkata firman Tuhan, supaya kita tetap bertahan dalam kebenaran daripada Allah dengan melalui kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Saudaraku kasih dalam nama Yesus Kristus, belajarlah memahami kasih karunia, korat ilahi, mujizat keajaiban yang nyata dari Maha Tinggi oleh Yesus Kristus, Raja alam semesta. Supaya kita pahami, hindari kepentingan kepribadian di saat bersama datang menyembah Tuhan. Hindari berbohong, hindari sandiwara, apalagi di dalam Tuhan. Ini pesan Tuhan kepada kita tahun 2025 ini. Kenapa Tuhan selalu memberikan pesanan-pesanan kepada kita? Bagaimana cara kita meningkatkan keprofesionalan, kedewasaan datang menyembah Tuhan. Kemungkinan besar saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, semua orang kita yang percaya kepada Yesus mengharapkan bagaimana menerima pengharapan di kelak kemudian, di kelak penghakiman yang terakhir yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Jadi jangan sampai ada lagi bersifat sandiwara, pura-pura beriman supaya dilihat orang hebat. Itu hanya mata dunia melihat. Namun di hadapan Tuhan itu, saya rasa kita sadari bersama, pasti di hadapan Tuhan itu nol sama sekali. Banyak orang kita mengenal Tuhan Yesus Kristus itu tidak memahami sebenarnya bagaimana cara ikut Tuhan. Apa rencana Tuhan ikut di jalan kebenarannya. Banyak orang kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus yang bersifat dalam kepribadian bahwa dirinya sudah paling dekat kepada Tuhan. Ini penting kita pahami. Jangan bersandiwara, sebab Roh Kudus daripada Tuhan ada tercurah setiap manusia
pribadi lepas pribadi yang benar-benar dia ikut dalam kerajaan Tuhan. Hindari saudara-saudariku. Jangan mencari kepentingan pribadi kita datang ke gereja di mesbah Tuhan supaya dilihat orang begitu antusias. Ini pesan Tuhan kepada kita semua. Belajarlah memahami iman, kasih, pengharapan. Hindari hati pribadi kita sepertinya sudah dekat banget kepada Tuhan dan merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Semuanya orang percaya kepada Yesus dekat kepada Tuhan, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai timbul sebuah kemunafikan dalam kepribadian kita di hadapan Tuhan. Hindari saudara-saudaraku. Ini kita menghadapi menjelang akhir zaman ini sudah banyak penyesatan. Banyak penyesatan sekarang. Karena kita hadapi sekarang kuasa dunia ini semakin parah. Semakin kejam. Roh penghalang di udara doa kita itu kuasa kegelapan yang menyangkal doa kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya dengan Roh Kudus dalam keibadahan datang kepada Tuhan. Ya. Roh dunia ini lagi saudara-saudariku. Bahkan roh penghalang di laut, di dasar laut ikut juga. Yang dikatakan saudara-saudariku ular naga. Ini selalu mereka itu menyerang menjerat pemikiran manusia. Maka dikatakan dalam sebuah firman Tuhan berkata ada 3 perihal harus kita pahami pernyataan firman. Bagaimana punya cara memahami supaya kita tidak tertipu daya kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis. Sepertinya kita ibadah itu macam sudah dekat banget sih datang kepada Tuhan. Hati-hati tipu daya iblis. Pekerjaan iblis sekarang sungguh luar biasa saudara-saudara. Lihat apa terjadi gelombang dunia sekarang. Penting kita pahami bersama. Ingat firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ingat saudara-saudara. Padahal semua etikat manusia itu bagaimana supaya Tuhan panggil sebenarnya. Tetapi karena kuatnya tipu daya iblis, tipu muslihat iblis ini, manipulasi pemikiran kita menjerat supaya salah menyembah Tuhan. Penting ada pemahaman. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Ini hati-hati yang penting. Ingat saudaraku, rencana Tuhan dengan Roh Kudus daripada Allah kepada manusia yang jahat. Manusia belum mengenal roh dan kebenaran daripada Allah. Bukan kepada orang benar. Supaya kita pahami. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah orang benar itu bertahan dalam imannya. Supaya kita pahami, saudara-saudara. Hati-hati. Pernyataan firman terakhir adalah firman, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Penting ada pemahaman. Kenapa? Di kelak penghakiman terakhir daripada Tuhan 3 perihal. Iman, kasih, pengharapan. Kalau enggak bisa kita lakukan ini, saudara-saudariku, sama dengan bohong, sama dengan nol di hadapan daripada Allah. Sebab itu Tuhan Allah berkata, aku akan mencurahkan Roh Kudus kepadamu yang menguatkan kamu. Jangan tiadakan Roh Kudus saat menyembah Tuhan. Jangan tiadakan Roh Kudus saat berdoa pribadi lepas pribadi di rumah. Ingat pernyataan firman, iman, kasih, dan pengharapan. Hindari berkata dalam hati jiwa kita supaya dilihat orang seperti udah dekat banget sama Tuhan. Oke, dunia bisa melihat itu. Orang yang sudah benar-benar merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan, ada nampaknya itu saudara-saudara. Nampak pohon itu pohon apa? Nampak pokok itu pokok apa? Dari mana tahu manusia sebuah pohon atau pokok? Dari mana dia tahu itu pohon apa? Tentu kita tahu bagaimana. Kalau kita lihat buahnya pisang, berarti itu pohon pisang. Kalau kita lihat itu buahnya durian, berarti pohon durian. Jadi nampak dari hasil karakter manusia itu datang kepada Tuhan. Nampak di perbuatannya. Yang kedua, hindari menceritai orang.
Hindari menggosipi orang. Jangan kita mengenal Tuhan Yesus, menyembah Tuhan, beribadah, berdoa segala macam, tapi menggosipi orang. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yudas, barang siapa orang menceritai orang, apalagi cerita tidak sesuai kehendak, kenyataan, dan fakta, Tuhan berkata bahwa kamu adalah bukan milik daripada Roh Kudus dan tidak milik daripada Tuhan. Barang siapa menonton yang saya masih kasih, saya hanya menyampaikan saudara-saudara di media sosial ini, supaya kita memahami semua. Ingatlah, ada 3 pernyataan firman kepada umat-umat percaya kepada Yesus Kristus. Hati-hati tipu daya iblis. Hati-hati tipu muslihat iblis. Yang manipulasi pemikiran manusia, apalagi di dalam keibadahan dan kepribadian kita sendiri. Setiap orang sudah Tuhan jama, setiap orang sudah mengerti, memahami kebenaran. Ini kuasa kegelapan terus memangsai. Terus memangsai bagaimana kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Sebab itu kata Tuhan, aku mengutus Roh Kudus kepadamu, yaitu Roh Penolong. Maka kuatkan hati dan diri kita di saat kita beribadah menyembah Tuhan. Saat kita belajar firman Tuhan, saat kita berdoa pribadi lepas pribadi di tempat kediaman kita. Cermati dan pahami matangi. Undang Roh Kudus dalam hatimu. Supaya kita kuat. Karena Roh Kudus yang sanggup menghadapi gelombang siutan-siutan kegelapan yang ingin memisahkan kita jalan kebenaran daripada Allah. Penting ada pemahaman pendewasaan. Bukan artinya gini saudara-saudariku. Kalau kita beribadah itu datang ke mesbah Tuhan, ya, duduk kita di kursi di bangku sebelum masuk ibadah. Apa salahnya kita berdoa terlebih dahulu? Camkan Roh Kudus di hatimu. Supaya Roh Kudus mendewasakan kita, supaya Roh Kudus mengajari kita. Mengajari kita di dalam kebenaran daripada Allah melalui firman perkataan daripada Allah adalah kuasa Roh Kudus. Kenapa kita berani mengatakan itu saudaraku? Di saat murid daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah berkata kepada muridnya maupun nabinya, beritakan Injilku kemana-mana, jadikan suku dan bangsa menjadi murid aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Jadi di dalam Tuhan ini jangan berlebihan. Jangan mantang-mantang baru beberapa waktu kita sudah mengenal kebenaran, sepertinya kita merasa diri paling dekat. Bagi saya, ini pribadi saya selalu menghindari diri saya mengatakan diri saya paling dekat kepada Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan ini saya lah paling dekat kepada Tuhan. Tidak mau saya. Tidak mau saya. Kenapa? Yang saya hadapi di kemudian hari banyak. Tantangan demi tantangan, rintangan demi saya hadapi. Karena kuasa kegelapan selalu menyerang. Bagaikan singa yang kelaparan memangsai orang yang beriman supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Supaya kita pahami saudara-saudara, jangan keliru. Ini sudah waktunya penyesat banyak. Sudah waktunya penyesatan banyak. Jangan salah, iblis pun pintar menyembah Tuhan. Iblis pun pintar berkhotbah. Iblis pun pintar MC. Hati-hati. Pemahaman daripada pengertian kuasa kodrat ilahi, mujizat keajaiban yang nyata, itu harus kita pahami dengan Roh Kudus. Oleh karena keilahian oleh Yesus Kristus, Raja alam semesta, Allah kita sembah, oleh karena keilahiannya sehingga Tuhan dapat menciptakan segala isi di bawah kolong langit dan atas bumi ini segalanya. Artinya keilahian itu mujizat keajaiban. Supaya kita memahami, barang siapa pun yang menonton video ini. Kembali saya buat berita firman Tuhan di channel ini. Saya tidak ada kepentingan pribadi di sini, tidak ada saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bersama. Selalu berpegang teguh datang kepada Tuhan melalui Roh Kudus, Roh Allah yang kudus. Ini sudah mulai hari-hari yang jahat. Coba Anda menonton di media sosial. Tonton Anda apa yang terjadi sekarang. Tidak ada lagi manusia itu lagi yang benar kepada Tuhan. Jangan kita bawakan agama kita. Jangan kita bawakan gara-gara kita rajin ke gereja. Merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Hati-hati. Ya. Menceritai orang. Kok menceritai orang jalan kebenaran gak jadi masalah.
Ini menceritai orang, karakter orang. Memakai sifat-sifat adus praduga atau bersalah kepada orang, ternyata enggak. Ini Tuhan paling ganti melihat manusia. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang selalu melakukan hal terjadi begitu kepada sesamanya. Firman berkata, Yudas tertulis dalam Yudas. Coba Anda baca di rumah Anda nanti. Setiap orang menceritai orang, menjatuhkan orang, lihat Anda itu bukan milik daripada Roh Kudus dan tidak milik daripada Tuhan. Penting ada pemahaman yang matang, pendewasaan yang matang. Coba Anda buka mulai dari Yudas 18 sampai 22, baca di situ. Kuatkanlah imanmu dan berdoalah kamu dengan doa dalam Roh Kudus. Jangan tiadakan Roh Kudus, saudara-saudaraku, saya masih kasih padamu. Ini pesan Tuhan kepada saya. Firman Tuhan berkata, ada 3 perihal yang terakhir. Hidup atau mati ini harus dihadapi. Yang orang sudah meninggal pun ini dihadapi, yang hidup pun ini dihadapi. Karena Tuhan berkata, setiap di kelak penghakiman yang terakhir sudah Tuhan nyatakan dalam firman. Orang mati pun dibangkitkan, orang hidup pun diangkat. Tapi harus kita menghadapi iman, kasih, dan pengharapan. Di kelak penghakiman terakhir, apakah kita menjadi penghuni kerajaan surga atau penghuni kerajaan neraka? Jangan salah, saudaraku. Ini sangat mendalam memang pemahaman ini. Mendalam. Tentu bagaimana kita punya cara supaya Roh Kudus tetap berkenan kepada kita. Setiap orang memiliki Roh Kudus sudah percaya penuh. Kita tahu karakter manusia itu. Apa dia perbuat kita tahu. Apakah dia di gereja datang pura-pura atau beneran. Atau serius. Kita tahu kalau memiliki Roh Kudus. Dikatakan dalam Tuhan Roh penembus namanya. Tetapi ini tidak bisa kita ucapkan secara transparan di muka publik atau di muka jemaat gereja. Karena Tuhan berkata, jangan engkau menghakimi. Ini saya simpan dalam kepribadian saya dalam hidup tentang Tuhan. Saya tahu perbuatan saya sebagai tahu saya. Tapi saya tidak mau mempermalukan jemaat Tuhan, tidak mau mempermalukan yang sesama mengenal kebenaran Tuhan. Karena Tuhan berkata, jangan permalukan musuhmu. Dan kau hakimi musuhmu, malaikat doakanlah, kata Tuhan. Sehingga kedatangan Allah bekerja dengan nama Roh Kudus mengubah karakter manusia itu yang bersifat kemunafikan, yang merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Penting ada pemahaman pendewasaan tahun 2005 ini. Lihat situasi kondisi dunia sekarang. Supaya kita pahami. Hati-hati. Ini pesan Tuhan. Saya pribadi sendiri pun begitu juga, saudaraku. Dikatakan dalam firman Tuhan, tadi apa, saudaraku? Terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Iman, kasih, dan pengharapan. Hanya 3 pernyataan yang tinggal, yang tercatat dalam firman Tuhan. Yang harus kita perbuat bagaimana caranya mengejar itu. Jadi janganlah berpura-pura dalam ibadah. Janganlah berpura-pura salah. Sapala panas-panas, sapala dingin-dingin. Itu kata Tuhan. Supaya tidak terjebak keajaiban dunia. Supaya tidak terjebak mujizat-mujizat kuasa kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihatnya menipu kita. Penuhkanlah diri kita dipenuhi dengan Roh Kudus saat datang menyembah Tuhan. Apapun pergumulanmu. Pergumulan dan pencobaan apa kata firman. Itu harus kita hadapi. Ikut Yesus itu bukan mudah. Ikut kebenaran itu tidak mudah, saudara-saudari. Ya. Karena firman Tuhan berkata, ikut dia harus siap menderita bentuk apapun. Setiap kita sudah mulai datang di jalan kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengarah kepada kita. Ini kuasa iblis ini menyangkal. Tapi kalau kita memiliki Roh Kudus, tarik menarik ini. Roh Kudus dengan roh kejahatan tarik menarik di dalam iman kita. Ini yang terjadi. Maka dikatakanlah firman Tuhan, apakah kamu tahu bahwa roh penghalang di udara itu ada?
Itulah yang menghalangi doamu ke tempat kerajaan yang maha tinggi, Raja alam semesta oleh Yesus Kristus. Dikarenakan apa? Karena kita sembrono datang menyembah Tuhan. Sembrono datang beribadah. Para pesan Tuhan berkata, percayakan Roh Kudus membimbingmu dan mendewasakanmu. Roh Kudus yang mengantar doa kita kepada Tuhan, yang menghadapi gelora perbuatan kuasa kegelapan, roh penghalang di udara. Pekerjaan setan tidak ada 3 persi. Pekerjaan setan di dasar laut, lihat banyak yang korban di dasar laut. Pekerjaan di bumi ini, setan bumi, lihat banyak yang masalah terjadi juga. Kuasa kegelapan roh penghalang di udara menghalangi doa kita. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan, penolong yang dikatakan Roh Kudus. Siapapun mendengar video ini, saudara-saudara, ingatlah itu. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Iman, kasih, dan pengharapan. Hanya 3 perihal pernyataan firman yang terakhir. Supaya kita memahami tentang menyembah Tuhan. Bahwa ikut kebenaran daripada Allah bukan mudah. Bukan harus jogging, bukan itu, tidak. Tetap bersedih menghadapi kuasa kegelapan ini. Tetap bertubi-tubi pergumulan dihadapi karena pernyataan firman. Biarlah pergumulan pencobaan itu engkau hadapi. Tetapi aku tetap menuntun engkau dengan Roh Kudus, kata Allah. Penting kita pahami. Menjabarkan firman Tuhan, jangan asal-asalan. Menyembah Tuhan, jangan asal-asalan. Yang ketiga, jangan Anda bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Penting tegas. Penting tegas. Di dalam doa kita itu jangan lakukan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan hendak kamu bersungguh-sungguh. Hendaklah terarah dan tertuju kepada kata Tuhan. Supaya kita dapat menerima iman kasih dan pengharapan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, saudaraku seiman sekasih padan. Supaya kita pahami semua. Jangan salah paham menyembah Tuhan. Ingat, kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus yang ada di tubuh kita, Roh Allah yang kudus, perbuatan manusia kita tahu. Tahu itu, nggak lari itu, nggak melenceng itu. Karena udah Roh Kudus melihat di dalam tubuh kita. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan engkau hakimi mereka. Melainkan doakanlah, kata Tuhan. Aku datang kepada orang jahat yang belum mengerti roh kebenaranku sebenarnya. Biarlah orang yang benar itu mempertahankan imannya, kata Tuhan. Hindari kemunafikan di dalam Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti orang Farisi. Lihat orang Farisi. Sebelum Tuhan Yesus menjelma seperti manusia di dunia ini, yang paling ditakuti orang dahulu memang kita orang Farisi. Semuanya mereka buat ini. Tuhan melihat dari tata kemuliaan surga. Seluruh nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, dia lihat dari puncak kemuliaannya. Sehingga Tuhan menjelma menjadi manusia untuk membawa manusia di jalan kebenaran yang sebenarnya. Bagi kita pahami. Lihat orang Farisi. Siapakah yang menyelipkan daripada Yesus Kristus? Aku bertanya. Siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus? Apakah perampok? Kejahat pencuri? Tidak. Yang mengenal kebenaran firman Allah. Di saat orang Farisi kita Musa. Mereka mengenal kebenaran firman Allah. Tapi Tuhan yang mereka tidak kenal. Karena tidak mengerti hikmat kasih karunia. Pengertian keajaiban. Kodrat ilahi. Mujizat daripada yang maha tinggi Raja alam semesta. Oleh Yesus Kristus. Dan tidak percaya dengan nama Roh Penolong. Pada masa itu. Bahkan di perjanjian baru pun dikatakan. Tidak siapa menjatuhkan engkau. Melainkan sudah mengenal dan mengerti kebenaran, kata Allah. Karena tidak memahami Roh Kudus dengan hikmat kasih karunia daripada Allah. Penting kita pahami.
Jangan sampai kita tersesat menghadapi penyesatan. Pekerjaan iblis sekarang menyesatkan orang-orang yang sudah mulai berjalan di jalan roh kebenaran daripada. Hati-hati menyimpang. Jangan kita merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Jangan kita menjadi angku egois dengan orang karena baru-baru mengenal kebenaran Tuhan. Merasa diri paling dekat kepada Tuhan. Belum tentu. Penting ada pemahaman, pendalaman saudara-saudaraku. Inilah malam ini kita buat firman Tuhan. Supaya kita lebih paham apa pernyataan firman yang terakhir sebelum kelak penghakiman terakhir. Maupun bagi orang yang sudah mati, maut kematian maupun orang masih hidup. Karena Tuhan angkat nanti di kelak penghakiman terakhir. Kita mau tahu nantinya apakah kita menjadi penghuni surgawi atau penghuni neraka di kelak penghakiman. Penting kita pahami. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus malam, mari kita baca firman Tuhan. Coba kita buka surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama dikatakan di sini, saudara, so kita pahami. Pengharapan, iman, dan kasih. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini yang penting kita pelajari, kita pahami, iman, kasih, dan pengharapan. Sekalipun kita ini punya iman, tapi nggak mengerti kasih, kita belum mampu dapat pengharapan. Sekalipun kita sudah memiliki kasih, tapi iman goyang, sama dengan bohong, nggak bisa tersampu pengharapan. Penting kita pahami, jangan asal-asalan. Ini menjelang akhir zaman. Lihat apa kedatangan Allah bekerja menjelang akhir zaman ini. Coba kita perhatikan, pahami dunia. Supaya kita tidak menjadi orang munafik. Pahami kedatangan Allah bekerja. Pengharapan, iman, dan kasih. Surat Petrus yang pertama, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karenanya rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus antara orang mati. Kenapa dikatakan terpujilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Oleh kelahiran daripada Yesus kembali di dunia ini, melahirkan iman kita menjadi iman yang baru di jalan roh dan kebenaran daripada Allah. Karena Tuhan memperhatikan perbuatan-perbuatan orang Farisi, orang Saduki. Tuhan mengubah karakter manusia ini menjadi ciptaan baru, lahir baru. Artinya bukan lahir baru kita seperti bayi, tidak. Pemikiran kita itu diubah menjadi lahir baru oleh kuasa Tuhan, oleh